Santo Romero, atau yang dulu semasa hidupnya dikenal sebagai Uskup Oscar Romero, adalah sosok yang menjadi suara bagi orang-orang kecil yang sering diabaikan. Dalam situasi yang sulit, ia tetap teguh memperjuangkan keadilan dan membela mereka yang tertindas. Bahkan ketika harus menghadapi ancaman nyata terhadap dirinya, ia tidak akan mundur. Saat memimpin misa dan merapikan hosti, Romero menunjukkan kesetiaannya kepada panggilannya sebagai pelayan Tuhan dan sesama. Ketulusan dan keberaniannya membuatnya menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang tidak ingin ada perubahan. Pada akhirnya, ia ditembak saat sedang mempersembahkan misa. Namun, kematiannya ini bukanlah akhir, melainkan awal dari semangat baru untuk memperjuangkan hak-hak orang kecil. Teladan Uskup Romero ini mengajarkan kita tentang keberanian untuk berbicara, tentang pentingnya memperjuangkan kebenaran meskipun penuh dengan resiko. Melalui semangat ini, saya dan kelompok tergerak untuk melakukan wawancara, yakni mendengarkan suara-suara yang sering tidak terdengar di lingkungan sekitar kami. Jadi, kami mewawancarai 2 orang teman kami yang berasal dari 2 sekolah yang berbeda, di mana mereka akan berbagi pengalaman mereka saat menghadapi perundungan, serta menyampaikan pesan-pesan untuk mereka yang pernah menyakiti. Dari kisah-kisah ini, kita dapat belajar untuk lebih peduli, menghargai satu sama lain, dan berani memperjuangkan kebaikan, meskipun penuh dengan resiko, sama seperti ditunjukkan oleh semangat Uskup Romero, atau sekarang dikenal sebagai Santo Romero. Oke, jadi di sini dengan siapa? Dengan Nathanael Berkasi Mandaru Dari sekolah SMK Negeri 2 Depok. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai Anda terkait diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi kamu ada nggak pengalaman kayak dibully, entah itu sama guru ataupun teman? Jadi saya itu saat pramuka, saya mengambil kursi dan kursi itu masih kosong. Saya sudah ngomong pada sebelahnya, nah sebelahnya itu juga teman saya juga. Akan tetapi temannya itu ternyata menyimpan kursi buat temannya. Nah itu temannya nggak terima sama saya. Nah saya tiba-tiba dibawa ke belakang, terus saya dipukuli dengan 2 orang itu, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah. Dari itu apa yang kamu rasakan? Saya merasakan tidak adanya keadilan karena kursi itu belum digunakan siapa-siapa, dan saya sudah izin kepada temennya, dan temennya bilang itu oke-oke aja, dan tiba-tiba saya merasa dibully ya seperti itu. Nah, kalau kamu bisa ngomong lah atau nyampein sesuatu ke pelaku itu. Seharusnya kamu ngomong pada saya kalau itu tuh buat temanmu, dan aku bisa menerimanya kok, nggak perlu dengan perlakuan fisik yang tidak wajar. Oke, jadi harapan kamu sendiri terkait pembulian ini gimana? Semoga cepat sadar, dan kalau ingat sih ya minta maaf ya, karena Menurutmu pantas nggak sih seseorang tuh dapat pelaku pembulian, baik orang itu istilahnya udah ngelakuin kejahatan yang bikin kamu sakit hati lah? ya sebenarnya semua orang itu nggak pantas dapat bulian, karena semua orang itu sama aja, semuanya makan nasi, semuanya sama, pokoknya setara lah sama kita, jadi semuanya rata. Jadi lebih baik diomongin baik-baik. Iya, jadi masalah itu diselesaikan baik-baik, tidak perlu fisik-fisik. Nah, terakhir nih, terkait keadilan. Menurutmu sendiri, bentuk keadilan dan keadilan itu sendiri tuh buat kamu tuh kayak gimana sih secara pribadi? Keadilan itu menurut saya ya, itu kita sama orang itu harus saling berbagi, dan kita harus sama rata pada orang untuk saling mengasihi dan tidak mengambil secara egois sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih tentang diri Mbaknya kelas, jurusan, hobinya apa ya? Kelas 11 dari Stero, jurusan IPS, hobinya itu dance karena ikut extra dance juga. Oh, oke. Terus yang paling Mbak sukain dari Stero ini apa?
Pertemanannya sih. Pertemanan. Oke. Terus kalau boleh jujur, hal yang paling nggak disukain, yang kamu rasa kurang nyaman di lingkungan sekolah apa? Karena pernah berkonflik sama satu orang di sekolah, jadi kayak ngerasa kurang nyaman gitu kalau misalnya di kelas, karena saya juga sekelas sama dia. Oke, jadi karena ada konflik ya. Terus mbaknya pernah nggak merasa diperlakukan berbeda oleh guru atau teman? Coba diceritain singkat aja. Pernah waktu itu pas saya masih di asrama, sekarang saya udah ngekos jadi saya udah keluar dari asrama. Di situ saya ngerasa diperlakukan berbeda karena ada sebuah konflik yang membuat saya tuh dipojokkan. Jadi ada sebuah konflik yang merasa mbak dipojokkan gitu. Mau tahu nih, ada nggak sih siswa atau siswi yang sering nggak dianggap di sekolah dan kok bisa gitu tuh kenapa? Ada sih beberapa, karena biasanya yang kurang dipandang itu yang mereka-mereka yang punya kekurangan gitu. Kekurangan ya, kekurangan dalam hal apa? Mentalnya mungkin. Berarti ketika ada seseorang yang kekurangan mental akan diperlakukan berbeda gitu ya? Iya. Terus pernah nggak mbaknya melihat teman mbak ini diperlakukan dengan tidak adil? Terus tindakan apa yang mbak ambil dalam hal itu? Pernah. Terus saya ya ngebela teman saya kalau misalnya saya ngerasa teman saya digimana-gimanain sama oknum-oknum gitu. Oke. Mbaknya atau temannya pernah nggak jadi korban bullying dan bentuknya itu seperti apa? Pernah, bentuknya itu mereka ngata-ngatain saya, terus mereka juga pojok-pojokin saya, dan itu membuat saya kurang nyaman berada di lingkup asrama pada saat itu. Oke, berarti dalam lingkup asrama ya? Oke, baik. Sekian wawancara kami. Terima kasih.